membosankan adalah mengulang sesuatu, sama halnya dengan belajar. Belajar berarti mengulang kembali pelajaran yang telah diterima, dan terkadang kita merasa bosan dalam belajar, kurang semangat, dan juga kurang antusias, karena mungkin tidak adanya rasa cinta terhadap belajar. Semangat terhadap suatu hal akan timbul saat kita memiliki rasa cinta terhadap hal tersebut. Sebagai contohnya adalah saat kita mencintai pelajaran A, maka kita akan semangat untuk menghadiri pelajaran tersebut dan juga antusias. Berbeda dengan saat kita tidak menyukai pelajaran A, yang timbul adalah respon kebalikannya, tidak semangat, tidak antusias, bosan, dan ingin cepat-cepat keluar. Oleh karena itu, ayo kita sama-sama mencintai belajar supaya kita itu semangat dan juga antusias dalam belajar. Oke, kali ini aku mau berbagi tips gimana sih supaya kita tuh suka dan cinta serta semangat dalam belajar. Meskipun tips ini juga masih aku pelajari sampai saat ini, sumbernya itu random, aku ambil dari cuplikan film, ada yang dari artikel, juga pengalaman. Aku share ke teman-teman supaya kita sama-sama belajar. Stay tune. Tips yang pertama, bangun motivasi belajar. Untuk membangun motivasi belajar, kita bisa melakukannya dengan mengingat kembali cita-cita kita, tujuan kita, target kita, sehingga akan memicu rasa semangat. Atau teman-teman juga bisa dengan menulis target yang akan dicapai, kemudian menempelnya di tempat belajar atau di suatu tempat yang setiap saat bisa teman-teman lihat, sehingga menjadi motivasi tersendiri. Sekarang target ini harus kucapai, target yang sudah kutulis harus dicapai, seperti itu. Atau juga teman-teman bisa dengan mengingat perjuangan orang tua teman-teman semuanya. Pastinya untuk mencapai di titik sekarang ini, perjuangan orang tua teman-teman itu sungguh sangat luar biasa, sehingga saat mengingatnya saja kita langsung muncul perasaan dan juga tekad ingin membuat mereka bangga dengan usaha kita, yaitu dengan sukses, dan jalan suksesnya adalah belajar. Teman-teman juga bisa menata ulang tempat belajar teman-teman, entah itu dari tata letak buku, pencahayaan, tempat duduk, dibuat senyaman mungkin dan seindah mungkin supaya teman-teman jadi semangat dan juga nyaman dalam belajar. Setelah teman-teman memiliki motivasi belajar, langkah kedua adalah membuat agenda belajar. Agendakan dengan jelas kapan, materi apa saja yang ingin teman-teman pelajari, sehingga akan membantu pengaturan waktu teman-teman semuanya dan juga belajar akan menjadi efektif. Nah, selanjutnya adalah istirahat. Usahakan antara istirahat dan belajar itu kita itu harus balance teman-teman, karena menurutku belajar berlama-lama itu tidaklah efektif. Bukannya menimbulkan rasa cinta terhadap belajar, malah akan menimbulkan perasaan tertekan karena kita harus belajar berlama-lama dan juga tingkat kebosanan itu akan cepat meningkat. Selain itu, usahakan kita itu mendapatkan istirahat yang cukup, karena kurangnya istirahat akan membuat badan itu tidak fit dan akan mengurangi fokus serta tingkat konsentrasi saat belajar. Jadi hal ini tuh berkaitan dengan waktu tidur teman-teman. Aku menargetkan setiap harinya itu untuk tidur di bawah jam 10 malam, sehingga aku mendapatkan istirahat yang cukup. Kemudian membagi waktu untuk belajar hanya 4 jam setiap harinya, itu sudah termasuk di luar waktu pelajaran sekolah dan juga di luar aktivitas yang lainnya, sehingga setiap hari aku hanya menyisakan waktu 4 jam untuk belajar, karena menurutku belajar itu tidak harus lama-lama, yang terpenting adalah rutin. Next adalah hindari gangguan. Jadi ini adalah tahapan yang paling sulit menurutku, karena seperti yang kita rasakan saat ini gawai sudah menjadi kebutuhan, di mana setiap aktivitas pasti dilakukan menggunakan gawai dan juga aplikasi yang ada di dalamnya. Namun saat belajar sebisa mungkin kita menjauhkan media yang membuat kita terganggu, seperti handphone, laptop, ataupun yang lainnya yang membuat konsentrasi kita buyar. Kita jauhkan terlebih dahulu saat kita belajar. Jangan lupa mematikan jaringan internet, karena saat kita mendengar bunyi notifikasi, tentu kita itu akan lebih tertarik untuk membuka notifikasi tersebut ketimbang belajar. Padahal ini adalah salah satu gangguan yang akan kita rasakan saat belajar, karena saat mendengar notifikasi kita ingin membalasnya secara terus dan akhirnya kita tidak belajar. Oke, yang terakhir adalah suasana yang tepat. Menurutku tidak ada suasana yang tepat, karena semua suasana itu tepat untuk orang-orang yang bisa mengontrol dirinya sendiri. Nah, untuk teman-teman yang belum bisa mengontrol diri seperti aku ini, untuk menentukan suasana yang tepat untuk belajar, aku itu menargetkan untuk belajar di jam 4 sore dan juga malam setelah sholat isya. Itu menurutku suasana yang tepat, karena
kondisinya yang hening dan juga sepi membuat kita bisa fokus untuk belajar. Dan waktu-waktu itu juga kita itu sudah melaksanakan aktivitas harian kita sehingga kita bisa lebih fokus dalam belajar. Atau teman-teman bisa belajar di pagi hari, yaitu jam 5 pagi sebelum memulai aktivitas sehingga teman-teman memiliki pikiran yang fresh. Selain itu, saat belajar kita itu harus merasakan mood, karena kalau kita tidak merasa mood, tentu apa yang kita baca itu tidak akan membuat kita paham, seperti itu. Jadi biasanya untuk menaikkan mood, aku itu menyediakan camilan untuk mendampingi aku saat belajar atau minuman. Namun jika dirasa karena adanya makanan tersebut membuat teman-teman tidak bisa berkonsentrasi belajar, lebih baik jangan dilakukan. Tapi itu menurutku saat kita menyediakan makanan itu membuat mood kita naik karena kita bisa belajar dan juga menikmati camilan tersebut. Oke, sekian dari video ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan apabila teman-teman memiliki tips-tips mengenai belajar, silakan tulis di komentar. Mari kita sama-sama berbagi wawasan supaya kita menjadi paham dan juga mencintai belajar. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.